seperti ini, pembacaan maulid dan yang lain sebagainya, semua hal tersebut memang sudah dilakukan oleh salafun saleh. Habaib kita, ulama kita merancang perayaan maulid Nabi kita Muhammad SAW dengan dimulai pembacaan Fatihah ataupun ayat Al-Quran dan yang sebagainya, kemudian adanya pembacaan qiraah, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW dan adanya tausiah dan juga adanya ramah tamah makan dan yang lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaliyah tersebut memang sudah dari dulu ulama kita, habaib kita membentuk dengan cara tersebut. Tatkala perbuatan tersebut memang sudah ada dasarnya pada syariat. Semuanya sudah ada pada dasarnya dalam syariat. Zikir bersama ada pada syariat, membaca sejarah ada pada syariat, bahkan nasihat, tausiah juga ada pada syariat, bahkan yang terakhir pun it'amut ta'am ada pada dasarnya syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkumpulan seperti ini jangan diragukan, jangan takut enggak dapat apa-apa. Insyaallah kita dapat keberkahannya, dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW, kenyang zahir batin, insyaallah. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gembira atas hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah sangat istimewa. Tatkala orang-orang dahulu pun juga menanti-nanti dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang Yahudi pun tahu, mengetahui dan menunggu tentang hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di malam hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada orang Yahudi yang selalu mengamati kapan hari lahirnya Nabi Muhammad, kapan lahirnya Nabi akhir zaman. Beliau menunggu-nunggu, mencari bukti, mencari tanda-tanda yang sebagainya, sampai pada malam tersebut beliau melihat ada tanda bahwasanya malam ini lahir Nabi akhir zaman. Ketika esok harinya pun beliau datang langsung ke kota Mekah, masuk ke kota Mekah, lalu melihat, mencari, ingin tahu tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Datanglah beliau ke kelompok-kelompok orang yang sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Kelompok tersebut ditanya oleh beliau, afikum yuladul barihah, apakah di antara kalian ada yang lahir semalam? Ditanya orang tersebut menjawab, enggak ada. Pindah lagi beliau ke halaqah yang lain, perkumpulan yang lain. Ditanya, apakah di antara kalian ada yang lahir semalam? Enggak ada. Sampai pada akhirnya menemukan salah satu halaqah, ditanya, afikum yuladul barihah, apakah ada yang lahir di antara kalian? Kata mereka, tidak ada, tapi ada Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad SAW. Beliau baru saja mendapatkan cucu semalam lahir. Langsung beliau minta izin, izinkan saya ingin datang ke Abdul Muttalib. Di mana rumah beliau? Didatengin, dihampirin, ketika ketemu, wahai Abdul Muttalib, apakah afikum yuladul barih, apakah semalam ada yang lahir dari keluargamu? Iya. Kata beliau, cucu saya baru lahir. Tunjukkan kepada saya, izinkan kepada saya ingin melihat bayi tersebut. Akhirnya diajaklah orang Yahudi tersebut ke rumahnya Sayyidatina Aminatul Zuhriyah radhiyallahu anha, rumah Rasulullah SAW. Diizinkan masuk dan beliau minta izin ingin melihat bayi tersebut. Di dalam riwayat dinyatakan ketika beliau masuk ke rumah tersebut, dibuka pintunya penuh dengan cahaya terang benderang. Masuklah beliau, ketika melihat wajah bayi Nabi kita Muhammad SAW penuh pancaran cahaya begitu kuat, beliau tidak kuat dan jatuh pingsan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sadar dari pingsannya, beliau minta izin lagi untuk melihat bayi tersebut. Bahkan diriwayatkan sampai 3 kali pingsan sadar, sampai pada yang ketiga kalinya beliau menguatkan dirinya untuk melihat wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Yahudi tersebut melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW, namun beliau minta izin, izinkan saya ingin melihat tanda di belakang pundaknya bayi ini. Diizinkan dilihat, bahwasanya terlihatlah di situ tanda Nabi akhir zaman. Setelah dari situ Yahudi ini pun keluar dan berdiri di dekat Ka'bah, teriak mengatakan, ya ma'syaral Arab, ya ma'syaral Arab, wahai orang Arab semuanya, la yastuwanna bikum sadwa tamlikuna bainal Arab wal Ajam. Sesungguhnya di antara dari kalian ini ada yang lahir manusia yang mulia. Apabila orang tersebut dakwah, maka sudah bisa terkenal langsung daripada Masyriq dan Maghrib.
dari kalangan orang Arab, dari kalangan orang Ajam juga bakal kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan kelahiran yang sangat istimewa, lain daripada yang lain. Mulia Nabi kita Muhammad SAW. Beliau lahir dalam keadaan bersih. Beliau lahir dalam keadaan bersujud. Beliau lahir bahkan menyatakan dalam riwayat dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, lalu beliau mengangkat tangannya jarinya ke atas lalu menyatakan Jalalur Rabbir Rafiq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam riwayat tentang bayi-bayi yang bisa ngomong, belum pada waktu ngomongnya, tapi Nabi kita Muhammad SAW juga ngomong. Mereka riwayat lain banyak yang menyatakan bayi fulan ngomong, Nabi Isa dalam bayinya ngomong, dan Sahibul Juraid juga ada bayi juga ngomong, syahid Nabi Allah Yusuf alaihissalam juga ngomong. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW waktu bayi ngomong, tapi ngomongnya beda, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia Nabi kita Muhammad SAW. Lahirnya mulia, beda dari yang lain. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak serupa dengan manusia yang lain. Allah angkat, Allah muliakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kumpulnya kita di sini mengenang hari lahirnya beliau, dengan juga mengenang cerita-ceritanya beliau, sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW, agar kita makin kenal, agar kita makin tahu tentang perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, kita ingat, kita rasakan bahwasanya perjuangan beliau demi kita semua, demi diri kita. Tidak sampai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada diri kita, melainkan berkat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak tahu sholat, kita nggak tahu puasa, kita nggak tahu baca ngaji Al-Quran, kita nggak tahu amal ibadah yang lainnya, melainkan berkat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kumpul kayak begini mengajarkan kepada kita agar tambah cinta dan senang kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad merupakan anugerah yang besar, nikmat dari Allah, dan juga bekal paling kuat buat kita. Kita kalau pengen masuk surga, kunci utamanya adalah cinta dengan Nabi Muhammad. Kepingin masuk surga, pingin doang nggak bakal bisa kalau nggak ada cinta kepada Rasulullah. Modal kuatnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang Badui menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, hadis ini hadis sahih, disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Taubah. Ada seorang Badui menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, lalu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, seseorang cinta kepada suatu kaum, cinta kepada seseorang, apakah ia akan bersamanya di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama makna dalam hadis tersebut, andai kata ada orang amal solehnya pas-pasan, hanya wajib aja yang dia lakukan, sholat wajib dia laksanakan, puasa wajib dia laksanakan, ibadah yang lain yang wajibnya dia laksanakan, perkara haram dia tinggalkan, tidak ada modal lain tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah bisa masuk surga bareng Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang amalnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ngajinya banyak, ibadahnya banyak, tapi hatinya kosong, gak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, takut mati dalam keadaan sul khatimah. Waliyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi benar-benar begitu besar modal cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang menguntungkan buat diri kita, keluarga kita, semuanya, agar cinta kepada Nabi Muhammad bisa ikut masuk surga bareng Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas bin Malik, beliau sempat berkata ketika mendengar hadis tersebut, wallah, demi Allah, aku tidak pernah merasa gembira, senang mendengar hadis Nabi Muhammad SAW setelah mendengar hadis yang seperti ini, al-mar'u ma'aman ahab. Ini kata beliau sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, senang mendapat ilmu dari Rasulullah,
mendapat hadis dari Rasulullah. Tapi kata beliau, aku tidak pernah senang dan gembira seperti ini melainkan setelah dengar hadis al-mar'u ma'a man ahab. Kenapa wahai Sayyidina Anas bin Malik? Kata beliau, aku tujuanku hidup di dunia dan di akhirat kelak ingin selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW.